Assalamualaikum ya syabab. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi. Kaifa halukum? Eh, Uh, Insyaallah nahnu bisayr Insyaallah Ustaz. nahnu bi khair Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Yabdu annakum bikhair. Amin amin. Amin amin. Ustaz Hamdani, kaifa halukum? Bi khair Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah yarda alaikum. Amin amin. Amin amin. Ustazah Dina, kaifa haluki ya Ustazah? بخير الحمد لله أستاذ. Alhamdulillah bi khairin. Al-kha'u mufakhamatan. بخير. الخاء المفتوحة دائما تكون مفخمة، وهو في مرتبة الثانية. في المرتبة الثانية عند الإمام ابن الجزري. أليس كذلك؟ قلت لكم أليس كذلك؟ Kalau seandainya ada orang yang nanya, "Alaysa kadzalik?" Gimana jawabnya? La Ustaz. Hah? Gimana? La, tidak gitu. Atau La. kaifa Ustaz? Biasanya jawabannya bala gitu Ustaz. Iya. Bala. Bala itu asalnya mungkin balla. Oh, alah. Meskipun itu jawabannya positif dan negatif tetap ada balanya Ustaz di depannya ya. Enggak, kalau misalnya dia negatif, negatif dijawab dengan negatif berarti membatalkan negatif. Oh, berarti la gitu Ustaz. Ah. Alaysa kadzalik la gitu Ustaz ya. Alaysa kadzalik? Bala. Oh, jawabannya cuma antara iya gitu. Bukan Kalau begitu. misalnya alaysa kadzalik, na'am, berarti kita memang membenarkan nafi itu. Secara simpelnya gini, secara simpelnya. Simpelnya kita buang hamzahnya. Laisa kadzalik. Tidak begitu. Laisa kadzalik. Kalau misal na'am, berarti memang bukan. Kalau seandainya laisa kadzalik bala, berarti kita memang bilang enggak begitu, enggak. Berarti kita paham kan? Makanya ada di suratul A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Mereka menjawab qalu bala. Kalau misalnya mereka menjawab qalu na'am, berarti mereka kafir. Oh. Alastu birabbikum. Naam, iya memang antum bukan Tuhan saya gitu Ustaz ya. Tapi kalau bala enggak, jenengan Tuhan kami gitu Ustaz ya. Nah, iya. Masyaallah, syukran Ustaz, syukran. Masuk ke bahasa pula kita nih. Oh, saya kalau memang perlu sekalian enggak apa-apa Ustaz disisipi gitu. Jadi kita tadi cerita ini ya, cerita kha mufakhamah. Nah. Soal-soal yang saya buat di Telegram kalau bisa diusahain dijawab ya. Oh iya, saya belum jawab semua Ustaz. Harus belajar dulu itu. Soalnya biar murajaah, terus nanti biar juga bisa paham apa yang kita pernah bahas. Iya, terakhir kali saya jawab salah. Wah, harus baca dulu ini. Baru jawab ini. Ya, soalnya kita maju-maju terus kan, nggak ada dikasih soal, ya gini akhirnya. Iya Ustaz, heeh. Nggih.
Ini baru 4 orang. Mana Ustaz Rizka nih? Biasanya beliau cepat Tanya. hadir. Apa kita mulai aja Ustaz, gimana? Tafadhol Ustaz. Masya itu Ustaz. Lagi banyak orderan mungkin Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتوفيقا يا أكرم الأكرمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك يا ذا الإكرام. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا di pengajian kita hari ini untuk melanjutkan pelajaran tajwid bergambar, buku tajwid yang disusun oleh Syekh Dr. Ayman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala wa aktsara min amsalihi fi hadhihi al-ummah wa ja'ala hadhihi الحسنات أضعافا وأن يتقبله الله عز وجل وأن يلحقه بالصالحين وأن يجمعه مع أهل القرآن وأن يجعل نيته خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع الأمة الإسلامية والmuslimin ajma'in insyaallah ta'ala. Allahumma amin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sudah mulai masuk ke as-sifat allati la dhidda laha, sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang pertama kita bahas adalah sifat as-safir. Sifat as-safir. Nah, susunan ini disusun oleh Imam Ibnul Jazari. Dia mengatakan safiruha sadun wa zayun sinu. Kemudian setelah safir kita masuk ke pembahasan qalqalah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan qalqalah. Qalqalatun qutbu jadin wal lin. Sekarang insyaallah kita akan membahas sifat yang selanjutnya. Sekedar mengulang sifat as-safir itu, kata di sini Syekh Aiman mengatakan as-safiru huwa hiddatun fi sautil harfi tansha'u tansha'u dhalika al-hiddah عن مروره في مجرى ضيق. Safir itu adalah ketajaman suara, di mana ketajaman suara itu dimulai dari lewatnya suara itu pada tempat yang sempit. Suara itu lewat pada tempat yang sempit, maka dari situ muncullah suara yang tajam, yang ketika kita ucapkan dalam keadaan berbisik itu tetap akan terdengar di telinga. Hurufnya ada 3, as-sadu, waz-zayu, was-sin. Kemudian setelah itu ada qalqalah. Qalqalah itu asalnya orang Arab dulu mengatakan pada saat mereka memanaskan air di atas tungku, ketika air itu mendidih, otomatis periuk atau panci itu bergetar, bergoyang. Mereka mengatakan taqalqalatil qidru 'alan nar. Artinya periuk itu tidak diam dan tidak juga bergerak. Kalau misalnya dia bergerak berarti panci itu berpindah tempat, tapi dia tidak berpindah tempat. Apakah dia diam? Tidak juga diam, dia bergetar. Makanya dikatakan qalqalah. Secara istilah qalqalah itu katanya ikhrajul harfil muqalqal halata sukunihi بالتباعد بين طرفي عضو النطق
duna an yusahibahu ayu syaibati harakat. Duna an yusahibahu syaibatu harakatin mina al-harakatis salas. Nah, secara istilah qalqalah itu mengeluarkan huruf muqalqal dalam keadaan sakin itu dengan cara membuka dua katup, membuka dua bagian alat ucap, seperti misalnya bibir, berarti membuka dua bibir tanpa disertai dengan harokat manapun. Tanpa disertai dengan harokat manapun, baik itu kasrah ataupun dhammah ataupun fathah. Hurufnya ada 5, qutbu jadin. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang al-farqu baina as-sakini wal muqalqal wal mutaharrik. Sudah kita bahas. As-sakin itu keluar dengan bitasadum, saling berbenturan. At-tasadum. Kemudian al-mutaharrik dia keluarnya dengan at-taba'ud, terbuka, at-taba'ud, terbuka. Kemudian al-muqalqal bit-taba'ud sama dengan mutaharrik bit-taba'ud, tapi pada saat mutaharrik ada harakatnya. Ada harakat. Kalau misalnya fathah maka otomatis bibir kita terbuka. Ba. Tapi kalau misalnya muqalqal tidak ada harakat, hanya gerakan sedikit, be, seperti itu. Nah, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang sifat allati la dhidda laha, sifat yang tidak memiliki lawan. Kemudian saya juga tidak lupa untuk mengingatkan bahwa qalqalah hanya terbagi menjadi 2, kubra dan sughra. Kubra ketika huruf qalqalah itu berada di akhir kata dan kita berhenti di situ. Berada di akhir kata lalu berhenti di situ. Seperti qul a'udzu birabbil falaq. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Seperti itu kubra. Kemudian sughra, qalqalah yang berada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalam. Seperti apa contohnya? Seperti wala tushtiqu wahdina. Seperti absarahum. Kemudian di sini juga Syekh mengingatkan kita supaya kita banyak kesalahan yang orang banyak menganggap bahwa qalqalah ini menjadi 3 bagian. Menjadi 3. Yang pertama itu sughra, kemudian kabirah, baru kubra. Apa itu kabirah? Kabirah mereka masukkan huruf yang tidak bertasydid, itu kabirah. Qalqalah kabirah. Seperti misalnya azab. Rabbi qul a'udzu birabbil falaq. Ini kabirah. Kemudian yang kubra yang mana? Yang kubra pada saat huruf qalqalah yang musyaddadah, seperti tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di sini Syekh mengatakan tidak ada perbedaan suara qalqalah pada saat musyaddad ataupun tidak musyaddad, suaranya sama. Tapi pada saat musyaddad di sana ada 2 huruf. Huruf muqalqal yang pertama itu diidghamkan ke yang kedua. Jadi otomatis yang pertama itu tidak ada suaranya. Yang ada suaranya adalah huruf yang kedua, seperti watab. Watab hadza idgham b. Hadza qalqalah. Watab hakaza. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan al-lin. Al-lin di sini apa kata Syekh? Hiya sifatun utliqat ala al-wawi wal ya as-sakinataini al-maftuhi ma qablahuma. Sifat yang diperuntukkan untuk waw atau ya, waw dan ya. Sifat yang diperuntukkan atau diitlakkan bagi 2 huruf, waw dan ya, yang sakinah, waw ya sakin. Al-maftuhi ma qablahuma, tapi sebelumnya maftuh.
bisababi suhulati jarrihima fil makhraj. Kenapa disebut lin? Karena pada saat mengucapkannya itu tidak ada kesulitan. Pada saat mengucapkannya, kita mengucapkannya dengan mudah, dengan gampang. Contohnya apa? Khauf, khauf, khauf. Pengucapannya gampang. Qaum, qaum, al-bait, 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 Quraisy, Quraisy, hakadha. Sifatun utliqat 'ala al-wawi wal ya'i as-sakinataini al-maftuhi ma qablahuma. Sifat yang diperuntukkan untuk waw dan ya yang sakin sebelumnya maftuh bisababi suhulati jarrihima fil makhraj. Karena apa? Karena jalannya mudah. Karena jalan kedua huruf ini mudah. Kemudian setelah itu kita masuk ke sifat berikutnya, ada al-inhiraf. Qalqalatun qutbu jadin wal linu wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma. Wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma. Waw wa ya'un sukkina sakin wa fataha qablahuma. Sebelumnya berbaris fathah. Wal inhirafu sahhiha fil lam wal ra, kata Imam Jazari. Wal inhirafu sahhiha fil lam wal ra. Al-inhiraf hurufnya cuma ada dua, yaitu al-lam wal ra. Sekarang kita ingin melihat apa definisi al-inhiraf menurut Dr. Aiman hafizahullah taala. Apa beliau mengatakan? Huwa mailus sauti li'adami mailu sautil harfi. Mailu sautil harfi li'adami kamali jarayanihi bisababi i'tiradil lisani tariqahu. Mailus sauti, suara, miringnya suara, atau berbeloknya suara. Mailu sautil harfi, berbeloknya suara huruf, li'adami kamali jarayanihi, karena alirannya tidak sempurna. Alirannya tidak sempurna bisababi i'tiradil lisani tariqahu. Kenapa suara itu bisa menyimpang, bisa berbelok? Karena ada lidah yang menghalangi suara itu keluar. Wa harfahu al-lamu war-ra. Agar lebih jelas lagi kita akan melihat gambarnya. Di sini ada gambar inhiraful lam, manzarun amamiyyun li syaklil lisani asna an-nutqi bil lam. Ini adalah bagian depan pada saat gambar bagian depan pada saat pengucapan lam. Ada tanda panah. Dari tanda panah inilah keluar suara. Suaranya berbelok ke samping kanan dan kiri karena ada ujung lidah yang menghalanginya. Karena ujung lidah menempel ujung dari tepi lidah beserta ujung lidah itu, ujung tepi lidah dan ujung lidah menempel ke atas. Lalu keluarlah suara itu dari pinggir. Gambar dari samping bisa kita lihat ada anak panah yang menunjukkan, yang menggambarkan bahwa anak panah itu adalah suara. Kemudian ketika sampai di lidah, suara itu berbelok menjadi dua. Insyaallah mafhum, insyaallah. Ada yang orang salah dalam mengartikan al-inhiraf. Al-inhiraf itu mereka sampai mengartikan inhiraf itu lidah yang dimiringkan. Bukan lidah yang dimiringkan. Bukan lidah yang dibelokkan. Tapi memang
pada saat pengucapan al-lam secara otomatis suara itu memang sudah berbelok ke pinggir kanan dan kiri sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Inhiraful lam, ini lagi kita lebih jelasnya lagi, ada gambar sebelah kiri anak panah yang menunjukkan bahwa suara itu berbelok ke kanan dan kiri, tertutup di bagian depan, lalu keluarlah dari kanan dan kiri. Al yakunu inhirafu sautil lami ila janibai tarafil lisani. Nah, miringnya suara lam itu ke pinggir lidah, ke pinggir tarafil lisan, ke pinggir ujung lidah. Li'tiradi tarafi tariqal lami, karena ujung lidah itu yang menghalanginya. Li'tiradi taraf, ujung lidah yang menghalanginya. Insyaallah kulluhu wadih insyaallah. Amma ar-ra'u fa bil 'aks. Nah, kalau ra sebaliknya, yanharifu as-sautu biha min janibai tarafil lisani ila wasatihi. Nah, pada huruf ra, suara yang dari pinggir lidah itu mengerucut keluar dari tengah-tengah, ada sedikit rongga pada ra di tengah-tengah. Gambar sebelah kanan ada anak panah. Nah, dari anak panah itulah keluar suara itu. Ada suara yang keluar dari situ. Itulah yang disebut dengan al-inhiraf. Saat kita mengatakan ar-Rahman, 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 Allah, terasa di tengah-tengah lidah itu seperti ada rongga, dari sana keluar udara. Tanpa ada rongga di tengah-tengah lidah, maka ra bisa menjadi syadidah, Ar-Rahman, 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 seperti itu tidak benar, maka harus ada rongga di tengah-tengah. Insyaallah ini tidak terlalu sulit insyaallah kalau misal kita latihan sering. Mungkin di awal-awal yang belum terbiasa mungkin ada kesulitan di sini. Sekali lagi, amma ar-ra'u fa bil 'aks. Ra sebaliknya. Kalau tadi misalnya lam, suara itu keluar dari pinggir sebagaimana yang sudah kita saksikan tadi. Nah, tapi kalau misalnya ar-ra keluarnya dari depan. Yanharifu as-sautu biha, suara itu miring min janibai tarafil lisan ila wasatihi, dari tepi lidah, dari pinggir lidah, pinggir kiri kanan itu mengerucut ke tengah, ila wasatihi, ke tengah-tengah, lalu keluarlah hawa. Untuk memperjelas lagi, ini gambar manzarun amamiyun li syaklil lisani asna al-mukhti bi ar-ra. Bentuk lidah atau bentuk lidah dari depan ketika mengucapkan huruf ra. Ini ada perbedaan antara inhiraful lami war ra. Baina inhirafil lami war ra. Yang sebelah kanan al-lam, yang sebelah kiri ar-ra. Insyaallah laisa fihi iskal, tidak ada masalah insyaallah. Sekarang kita masuk ke sifatut takrir. Wawun wa ya'un sukkina wa fataha qablahuma wal inhirafu sahhiha fil lam warra wa bitakririn. Fil lam warra. Kemudian warra wa bitakririn ju'il. Nah, at-takrir hurufnya cuma satu. Kata Imam Jazari, warra wa bitakririn ju'il. Huruf ra, maka dia dijadikan untuk at-takrir. At-takrir ini adalah sifat bagi ra. Hurufnya cuma satu, ar-ra. Apa di sini? Pengertiannya secara bahasa itu artinya berulang-ulang. At-takrir artinya berulang-ulang. Nah, secara istilah irti'adu tarafil lisani bir-ra'i irti'adan khafiyan. Adanya sedikit getaran pada ujung lidah.
ketika mengucapkan ra. Hanya getaran khafiyan, Oh, silakan. getaran yang tipis, yang lembut, yang sedikit. Getaran yang sedikit, yang lembut, tidak terlalu banyak. Natijata dhiqi makhrajiha. Kenapa? Kenapa bisa ada getarannya? Kenapa bisa sedikit? Natijata dhiqi makhrajiha. Karena makhrajnya yang sempit. Wal yahdharil qari'u minal mubalaghati fit takriril muaddi ila zuhuri aktsara min ra. Nah, di sini beliau menggarisbawahi, mewarnai warna merah. Wal yahdharil qari. Sebaiknya para qari itu harus berjaga-jaga, harus berhati-hati. Minal mubalaghati fit takrir, berhati-hati agar tidak berlebihan dalam mengucapkan at-takrir pada ra al-muaddi yang bisa menyebabkan ila zuhuri aktsara min ra, yang mana takrir yang berlebihan itu bisa menyebabkan keluarnya ra lebih dari satu ra. Keluar nanti bisa ada 2 ra, ada 3 ra. Contohnya gimana? Ar. Bayangkan berapa kali takrirnya, berapa kali getarannya, maka segitulah huruf ra-nya. Kalau misalnya kita baca Ar-Rahman, sudah berapa ra yang kita baca? Karena takrirnya banyak. Takrirnya hanya sekitar 2 atau 3. Ar-Rahman, 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 atau 1. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. 1 atau 2. Kalau 3 itu udah masuk terlalu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah, Allah, Irri, 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 Irri. At-tafashi. Insyaallah pada at-takrir insyaallah laisa fihi iskal, tidak ada masalah. Kemudian kita masuk ke sifat yang keenam, min as-sifat allati la dhidda laha. Sifat yang keenam dari sifat yang tidak memiliki lawan. Apa itu? Yaitu at-tafashi. At-tafashi. Apa itu tafashi? Huwa intisharu sauti shin. At-tafashi intisharu sauti shin. Tersebarnya suara shin min makhrajihi hatta yastadima bis-safhati ad-dakhiliyyati lil asnan al-'ulya was-sufla. Nah, suara yang tersebar di dalam mulut. Suara shin yang tersebar di dalam mulut. Hatta yastadima bis-safhati ad-dakhiliyyati lil asnan al-'ulya was-sufla. Sehingga bersentuhan atau bertabrakan dengan bagian dalam gigi dan gigi atas dan gigi bawah. Suaranya tersebar di dalam mulut. Pada saat kita katakan asya, asya, asya. Coba antum coba di masing-masing asya, 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 ada suaranya tersebar, ada seperti anginnya itu di dalam mulutnya tersebar, sehingga saling bertabrakan dengan bagian gigi, apa namanya, gigi kan ada bagian depannya, gigi atas. Nah, suara itu bertabrakan dengan gigi bagian dalam, gigi depan bagian dalam, baik itu atas maupun bawah. Ash, 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 seperti itu. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan atau mengingatkan atau memberikan tanbih kepada teman-teman semua terkait dengan sifat as-safir wa sifat at-tafashi. Terkadang orang saat membaca safir kebanyakan itu pada saat mengucapkan harfus sad, as-sad, mereka mengira untuk mengucapkan huruf sad yang sempurna itu mereka terkadang menggunakan kedua bibir atau memajukan kedua bibir untuk mendapatkan huruf sad, atau untuk mendapatkan safir, atau untuk mendapatkan suara yang katanya safir itu adalah suara yang tajam.
mereka memajukan kedua huruf. Begitu juga huruf asyin. Asyin mereka juga memajukan kedua mulut pada saat mengucapkan shin. Di sini saya ingin mengatakan at-tafashi was-safir wat-tafkhim la 'alaqata laha bi asy-syafatain. Safir, tafashi, kemudian at-tafkhim tidak ada hubungannya dengan kedua bibir. Kita sudah membahas apa itu tafkhim. Kita sudah membahas apa itu as-safir. Kita sudah membahas apa itu tafashi. Dan di setiap kita membaca definisi dari masing-masing sifat ini, kita tidak menemukan adanya hubungan antara mereka ini, sifat-sifat ini dengan kedua bibir. Jadi untuk mengucapkan huruf at-tafkhim yang sempurna, huruf safir yang sempurna, huruf shin at-tafashi yang sempurna, kita tidak butuh kepada kedua bibir. Karena Imam Jazari mengatakan lisyafatainil wawu ba'um mim, lisyafataini al-waw. Syafatain waw ba mim. Waw ba mim, hanya 3 huruf. Tidak ada al-kha masalan atau ar-ra atau asyin atau as-sad atau ad-dad, adh-dha, at-ta. Yani semua huruf ini punya makhrajnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kedua bibir. Mungkin sedikit bibir akan bergerak. Saya akan buka kamera. Mungkin pada saat kita mengucapkan shin misalnya, ash, gerakan seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita mengucapkan ash, seperti ini, seperti ini tidak diperbolehkan oleh ulama. Karena apa? Karena tidak ada hubungannya. Kalau misalnya saya ucapkan seperti ini, as-safir mawjud, as-safiru mawjud. Safir tetap ada. Kalau misalnya saya mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, As-Salah, As-Salah, tanpa memajukan kedua bibir, saya bisa mengucapkan tafkhim, saya bisa mengucapkan as-safir tanpa memajukan kedua bibir. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan keluar, kemudian langsung masuk lagi ya. Sudah 40 menit, langsung masuk lagi. Siap, Ustaz. Oke, kita selesai dengan tafashi, insyaallah. Tafashi ini gampang insyaallah. Kemudian yang terakhir adalah al-istitalah. Al-istitalah. Ini merupakan sifat yang satu-satunya dimiliki oleh merupakan satu sifat yang hurufnya hanya satu, yang hanya dimiliki oleh ad-dad. Apa itu al-istitalah? Huwa indifa'ul lisan 'inda nutqi ad-dad. Indifa'ul lisan, ada dorongan lidah. Ada dorongan lidah. 'Inda nutqi ad-dad, ketika mengucapkan huruf dad. Min muakhkharatil fami ila muqaddimatihi hatta yulamisa ra'sul lisani usula الثنيتين العليين وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. Nah, dorongan lidah ketika mengucapkan huruf dad dari dalam mulut, dari paling dalam mulut ke bagian luarnya. Hatta yulamis, yani dorongan lidah dari bagian dalam ke bagian depan. Kemudian bagian yang depan ini menyentuh atau hanya sedikit bersentuhan dengan tempat tumbuhnya gigi atas. Wadzalika tahta ta'siri al-hawa'i ad-daghit khalf al-lisan. Itu semua itu berada di bawah efek hawa yang menekan di bawah lidah. Sekarang secara simpelnya kita melihat ada gambar di sini sebelah kanan. Ada kotak-kotak titik-titik yang berwarna ungu. Titik-titik yang berwarna ungu. Kemudian ada
titik-titik yang berwarna kuning. Pada saat mengucapkan Allah, misal Allah, 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 itu pada bagian kita sudah membahas makhrajul dhad itu keluarnya dari hafatin lisan ma'a adrasi as-sanaya al-ulya, tepi lidah dengan gigi geraham. Nah, bagian yang ungu ini adalah mintaqatud dhad wal ittika. Di sini tekanannya. Di sini tekanannya. Dorongannya dimulai dari sini. Kemudian tadi apa kata Syekh? Hatta yulamisa ra'sul lisani usul as-saniyatayn al-ulyayaini. Nah, ujung lidah itu sedikit menyentuh bagian yang kuning ini. Sekarang kita coba mengatakan Allah, 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 Allah. Itu secara secara tidak langsung itu lidah bersentuhan, ujung lidah bersentuhan dengan atau ra'sul lisan bersentuhan dengan bagian yang berwarna kuning ini. Allah, 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 Allah. Seperti itu. Oke, yang terakhir, as-sifatul lati la dhidda laha al-ghunnatu min haitsu kauniha sifatan. Ghunnah dari segi dia itu sifat. Dari segi ghunnah itu dikatakan sifat. Apa itu ghunnah? Sifatun lin nuni wal mimi taharrakata aw sakanata. Ghunnah itu adalah sifat bagi nun dan mim, baik itu mutaharrik taharrakata aw sakanata atau sakin. Zahirataini aw mudghamatain. Baik nun itu atau mim itu, baik ghunnah itu zahir, ghunnah pada nun atau mim itu zahir, atau mudghamataini, atau idgham, atau mukhfataini, atau ikhfa. Illa anna tulaha yakhtalifu bihasabi wad'ihima. Hanya saja zamannya atau temponya atau masa lama gunnah itu berbeda-beda berdasarkan dengan apa gunnah itu huruf ini bertemu. Kalau misalnya bertemu dengan mim, atau kalau misalnya nun bertemu dengan kha misalnya, atau bertemu dengan kaf, bertemu dengan nun misalnya, nun sama nun itu ada zaman gunnahnya, ada zaman khusus bagi tiap-tiap gunnah. Sampai di sini saya yang belum paham silahkan sebutkan yang mana belum paham. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Gimana Ustaz Hamdani wa Aman Ustaz, belum belum ada yang muncul. Belum ada yang muncul. Al-istitala wa tafashi kulluha mafhumah. Oh, ini Ustaz ada. Jadi Ustaz, sifat takrir dan inhiraf huruf itu sejalan Ustaz ya, nggak bisa dipisah kayaknya. Tidak bisa dipisah. Karena ya. kalau dia dipisah jadi masuk kelam dia Ustaz ya. Iya, apa namanya? Takrir tadi ya, takrir pada ra ya. Iya Ustaz. Kalau misalnya nggak ada takrirnya nanti bisa ke lam. Kemudian juga inhiraf ra itu di tengah-tengah. Itu pun karena tadi ada takrirnya Ustaz, makanya bisa ke tengah dia. Iya. Benar. Ustaz Abdul Fattah wa min kaman. Ustazah Dina, Ustazah Nitya Putri, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung Ustazah Nitya. Dipanggil apa ya, Ustazah Nitya atau Ustazah Putri? Ustazah Nitya, selamat datang di grup kita yang sederhana ini. Insya Allah kita di sini semua belajar, sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang keliru, silahkan tinggal kita diskusikan aja di grup ini, insya Allah. Gimana Ustazah Nitya, udah
ada yang perlu ditanyakan terkait dengan sifat-sifat yang baru saja kita bicarakan tadi. Ustaz Fakhruddin mana kok nggak ada nih? Saya Ustaz, saya. Gimana Ustaz? Saya coba cari masalah yang beberapa hari yang lalu itu saya alami ketika saya ada di halaqah Ustaz, sama di kelas. Iya. Itu terkait dengan sifat inhiraf sama sifat apa itu yang tadi itu ya? Yang ra Ustaz. Jadi ada di halaqah itu beberapa santri kelas yang saya pegang, ada 14 santri itu memiliki kendala di pelafalan huruf lam dan ra Ustaz. Bisa dibilang mereka beralasan, Ustaz, saya ini cadel, udah nggak bisa Ustaz bilang lam itu memang kayak gini. Memang kalau bilang lam istilahnya apa Ustaz ya? Ya begitulah gitu kan, ada hubungannya juga dengan kan minimal yang saya pahami bahwa sifat huruf itu minimal memiliki 4 sifat toh. Jadi ada yang bertahan udara, ada yang enggak. Lah terkait dengan huruf lam dan ra itu ada yang alasannya saya ini cadel Ustaz, udahlah biarin saya begini aja Ustaz. Lam saya biarin begini, ra saya biarin begini, begitu. Gimana menurut Ustaz? Apakah bisa saya katakan kepada santri itu untuk motivasi, kalau misalnya kalau kamu mau cadelnya hilang ya usahakan pinggir lidah depan ini naik ke atas gitu. Kalau ra berarti ya usahakan ujungnya itu nyentuh ke langit-langit. Gimana menurut Ustaz menghadapi santri yang memang kekeh, saya udah mentok sini aja Ustaz gitu Ustaz. Padahal umurnya sih bisa dibilang masih 15 tahun gitu. Kaifa ra'yukum Ustaz? Kira-kira murid antum Ustaz udah berapa lama baru belajar? Di saya belum sampai 4 bulan Ustaz. Jadi ada masih baru ya? Kalau di saya baru, tapi di ma'had itu sudah hampir 3 tahun. Jadi bisa dibilang karena mungkin hafalan saya belum tuntas 30 dan dianggap ya udahlah antum Ustaz bagian ngurusin yang bukan hafalan, yang bacaan-bacaannya santri ya. Santri yang sudah hampir menuju 3 tahun di kelas 9 SMP yang dia hafalannya juga nggak banyak, disebabkan juga cara akhirnya udah dikumpulilah semua santri yang seperti itu tadi lemah secara bacaan diserahin ke saya Ustaz. Jadi gitu ya. Kira-kira penyebutan lamnya gimana? Penyebutan lamnya saya pengen tahu. Penyebutan lamnya itu ya gimana Ustaz, saya lupa itu. Kalau ro itu nggak pakai tenggorok enggak? Ro. Kalau ro rata-rata tafkhimnya yang kurang Ustaz. Tafkhim ketika dia iya. Tapi tetap pakai lidah kan? Bisa bilang R kan? Kalau R-nya nggak terlalu banyak. Yang masalah itu di lamnya Ustaz. Cuma saya lupa itu kisahnya seperti apa. Saya sudah cuman itu momen kok ada santri yang lam, biasanya kan ro cadel Ustaz ya. Ini di lam. Cuma saya kisahnya mohon maaf lupa, cuma nanti saya ingat-ingat, kalau ingat saya sampaikan di grup. Kalau masalahnya lam, kalau misalnya lam ataupun ro, tapi bisa bilang R, itu insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya butuh bimbingan saja. Itu wajar, itu wajar. Butuh bimbingan yang lebih butuh diperhatikan. Karena lam ini tidak termasuk huruf yang sulit, tidak termasuk huruf yang sulit. Beda halnya dengan ro ya. Kalau misalnya nggak bisa bilang R, itu beda halnya. Tapi kalau masih bisa bilang R, itu kemungkinan besarnya itu masih bisa. Jangan pokoknya kalau untuk pertama ini, kalau kan mereka kan sama antum kan baru sekitar 4 bulan. Kalau misalnya masih baru itu kayaknya jangan menyerah dulu, terus aja lakukan dulu. Dan kita juga harus ingat ya, kita latihan ini itu merupakan al-akhdzu bil asbab.
Al-akhdhu bil asbab. Apa maksudnya al-akhdhu bil asbab? Kita pengen sesuatu. Kita pengen sesuatu, otomatis kita usaha. Nah, yang memberikan apa yang kita inginkan itu bukan kita. Kita hanya disuruh berusaha. Kita hanya disuruh usaha. Saya belajar, ini bukan berarti hasil yang saya dapatkan itu dari kerja keras saya, bukan dari kerja keras saya. Saya hanya mengambil sebab karena dengan sebab itu bisa mengantarkan saya ke yang saya tuju gitu. Yang memberikan hasil itu ujung-ujungnya Allah. Allah melihat hambanya, kalau misalnya hambanya bekerja, berusaha, otomatis nanti endingnya Allah bakal berikan apa yang sesuai dengan apa yang hambanya usahakan. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Nah, manusia itu nanti bakal menerima apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan. Kalau misalnya talib ini misalnya atau murid ini serius, sungguh-sungguh dalam latihan, kemudian juga ikhtiar berdoa, insya Allah nanti endingnya insya Allah bakal bisa. Nggak tahu itu kapan, sebulan lagi atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya terusin aja. Insya Allah nanti suatu saat ini si murid ini kalau misalnya sudah latihan terus-menerus, suatu saat dia bakal sadar. Perlahan-lahan itu huruf akan membaik seiring berjalannya waktu, insya Allah. Nggak perlu khawatir tentang masalahnya seperti itu. Semua orang juga mengalami kesulitan. Intinya kita tetap berusaha daripada kita diam, mending kita usaha kan. Iya, Seiring berjalan, insya Allah bakal. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi kalau masalah Ustadz Abdul Fattah ini emang sering Ustadz ya. Baru-baru ini wajahnya itu anak ingat Ustaz, wajahnya ingat. Cuman kisah sejarah bukan sejarah sih ya. Kisahnya lupa. Cuma wajahnya ingat karena anak ini memang ya. Ustadznya dibilang, pokoknya itulah. Mau curhat saya nggak jadi. Sama kayak di kampung Ustadz ya. Di Batubara itu biasa itu banyak cadel Ustadz ya. Iya, tapi enggak juga, karena mereka bukan cadel sih, tapi memang sengaja di ini R-nya itu dihilangkan. Kalau misalnya bilang kalau Ustadz Abdul Fattah nanti ke Aceh kan ngajar di sana lebih pening Ustadz. Oh iya? Iya. Karena mereka nggak bisa bilang sin. Emang seperti apa yang terjadi di sana Ustadz? Ini ada. Emang kenapa Ustadz? Sini kenapa? Kalau di Aceh itu bilangkan S fa. Jadi fa dia. Nggak bisa S. Fa. S. Ini ujung lidah dengan ujung gigi, sa. Iya. Ya, kemudian juga huruf ta-nya juga berbahaya juga. Gitu. Iya. Itu dari Madura lebih kental datanya. Itu dari logatnya atau bagaimana Ustaz? Atau bahasa sehari-hari memang begitu ya? Memang iya, gitu Ustaz. Memang pahit. Oh, alah, Masya Allah. Oke, sekarang kita pengen murojaah huruf-huruf atau sifat-sifat yang sebelumnya. Kita mulai dari awal. Sifat yang memiliki lawan itu ada 5. Hamas lawannya jahar. Hamas hurufnya fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Selain dari huruf ini, hurufnya jahar. Kemudian asyiddah. Syiddah lawannya ar-rikhwah. Syiddah hurufnya ajid atin bakat. Kemudian ada antara syiddah dan rikhwah, apa itu bainiyah? Hurufnya lin umar. Selain dari ajid atin bakat dan lin umar, selain dari ini adalah rikhwah. Insyaallah mafhum. Setelah itu al-isti'la. Al-isti'la sifatnya hurufnya ada 7. Khussa batin qir. Khussa batin qir. Ada 7.
Nah, sisanya 21 itu masuk ke istifal. Masuk ke istifal. Khusus. Kemudian eh, setelah isti'la apa? Setelah isti'la ada al-itbaq. Al-itbaq sad, dad, ta, dha. Selain dari itu infitah. Nah, setelah itu masuk kita ke sifat yang allati la diddalah, yang tidak ada lawannya. Yang tidak ada lawannya. Yang tidak ada lawannya yang pertama safir. As-safir. Yang kedua qalqalah. Qalqalah. Safir hurufnya sad, sin, zai. Kemudian qalqalah ajid qatin. La, qutbu jadin. Qalqalah qutbu jadin. Kemudian setelah qalqalah ada al-lin. Al-lin hurufnya ada al-waw wal ya as-sakinataini ma qablah. As-sakinataini al-maftuh ma qablahuma. Waw dan ya yang sakin ada harakat fathah sebelumnya. Kemudian setelah al-lin ada al-inhiraf. Al-inhiraf al-lamu war-ra. Kemudian takrir hurufnya ra. Kemudian setelah takrir ada tafasyi. Tafasyi hurufnya adalah asyin. Kemudian setelah tafasyi walid tafasyi syinu dadan istatil. Dad istatil. Dad sifatnya al-istitala. Kemudian terakhir adalah gunnah. Al-gunnah min haitsu kaunuha sifat. Al-gunnah dari segi bahwa dia itu adalah sifat. Bukan makhraj ya. Kalau misalnya makhraj itu gunnah ada di khayshum. Bagian separuh bagian dari mim dan nun. Itu dari hidung. Tapi dari segi dia sifat itu adalah ada sifat bagi nun dan mim. Baik itu mutaharrik ataupun sakin. Baik dia itu idgham ataupun izhar atau ikhfa. Tidak ada masalah mutaharrik atau sakin, idgham, ikhfa atau izhar. Semua keadaan ini ada gunnahnya, tapi gunnahnya berbeda-beda. Zaman gunnahnya berbeda-beda. Insyaallah di sini kita hanya sekedar murojaah, bisa dibaca di rumah. Ini huruf satu persatu dari hamzah. Ini dirincikan oleh beliau, dibuat seperti tabel ini. Misalnya di sini ada al-hamzah, sifatnya apa? Majhura, syadidah, mustafilah, munfatihah. Kemudian al-ba, majhura, syadidah, mustafilah, munfatihah, muqalqalah. Ternyata yang paling banyak sifatnya adalah ar-ra. Ar-ra ada 6 sifat. Insyaallah ini bisa dibaca-baca di rumah insyaallah. La iskala fihi. Saya mau curhat boleh, Ustaz? Ya, tafadhal, tafadhal. Saya kan aslinya di halakonya guru yang namanya Ahmad Al-Kannas, Ustaz. Iya. Ketika saya talaki itu pokoknya habis-habisan dah, Ustaz. Sifat makhluk itu mesti kenal, Ustaz. Ya, masalah hafalan mungkin karena saya setorannya nggak sama dengan teman-teman yang lainnya, dan teman-teman yang lain kadang 5 halaman, 10 halaman, saya cuma 1 halaman, Ustaz. Jadi memang lebih banyak tahsin beliau itu di makhraj dan sifat yang saya rasakan itu. Lah, iya. Saat ini beliau sudah, saya kemarin nawar ke guru saya itu, Syekh, apa nggak bisa setoran online gitu? Wah, beliau cerita sampai akhirnya kayaknya saya nggak bisa itu. Untuk minta waktu beliau mungkin 5 menit atau untuk setoran, Ustaz. Lah, terkait materi yang sudah Ustaz sampaikan dan saya lihat tabel tadi, saya kebayang begini, Ustaz. Ini guru sudah nggak ada ya. Gimana? Saya muncul pertanyaan begini, Ustaz. Gimana cara kita belajar mandiri? Entah nanti mungkin saya lewat YouTube misalnya, kan saya lihat ada salah satu syekh juga yang dari Syria yang juga kalau ngajar pakai tajwid musawwar. Sepertinya banyak beliau kiblatnya ke Syekh Aiman itu. Bagaimana cara ya saya, Ustaz? Misalnya saya menemukan masalah di kha misalnya. Dari keempat sifat atau mungkin 5 sifatnya kha itu, bagaimana saya memperbaikinya? Dari sifat apa dulu? Apakah dari jahar hamznya atau dari syiddah rikhwahnya? Atau dari memang yang saya salahnya di mana gitu? Karena saya belum bisa mendeteksi begitu baik seperti orang yang biasa, sudah terbiasa membaca huruf dengan sempurna, sifat maupun makhrajnya. Demikian Ustaz curhatan saya, Ustaz. Mohon dikasih tahu.
Jadi antum karena sering sering apa sering salah ya, sering Oke, salah. sering pol Ustaz. Lumayan. Pengen belajar mandiri gitu ya, belajar mandiri. Tapi bingung mulai dari sifat mana yang dulu perlu diperbaikin gitu ya. Iya betul Ustaz. Hmm. Kalau memang Ustadz nanti ada sesi tahsin itu sungguh berharga bagi saya pribadi itu secara pribadi subhanallah. Kita lihat sebagaimana yang kita sudah pelajari. Tartib sifatil huruf. Tartib sifatil huruf yang sudah disusun oleh Imam Jazari dan juga diikuti juga oleh Dr. Aiman Suwaid hafizahullah. Ini tartib susunannya dibuat seperti itu. Dari situlah kita mulai. Kita mulai memperbaiki sifat dari susunan dari awal dengan tertib. Dari awal itulah kita mulai memperbaikinya. Misal, kita kemarin belajar sifatul huruf, sifat yang pertama apa? Yang pertama hamas. Hamas. Benar kan? Ya. Hamas. Kita belajar hamas. Kita tahu hamas itu hubungannya adalah dengan nafas. Nafas. Dengan nafas yang berjalan. Suara berjalan, nafas berjalan. Misal kita ucapkan fa misalnya. Pada saat membaca huruf fa, dari sini kita harus benar-benar fokus. Fa di sini ada hamasnya. Kemudian nafas berjalan. Pada saat kita baca tuf sidun, maka harus dijalankan nafasnya. Tuf sidun. Kalau misalnya asyaiton, berikan hamasnya. Ar-Rahman, berikan hamasnya. Insyaallah dalam huruf hamas insyaallah ma fihi muskilah. Enggak ada masalah insyaallah. Aman kan Ustaz? Fathah. Kalau misalnya sin dan shad, kalau masalah hamas ya nafasnya, jalan nafasnya itu insyaallah tidak ada masalah insyaallah. Kita mulai dari sana. Setelah itu Imam Jazari masuk ke lawannya yaitu jahar. Setelah kita tahu hamas berarti otomatis kita tahu jahar. Jahar apa hurufnya? Misalnya ghain, l. Jahar suara berjalan, kemudian nafas terputus. Nafas terputus ya. Kalau misalnya jahar nafas terputus, misalnya L, pada saat mengatakan L, itu otomatis hanya suara yang keluar, bukan nafas. Kemudian kita masuk lagi selanjutnya, sifat syiddah, bainiyah, dan rakhawah. Syiddah terputus sama sekali, insyaallah ma fi muskilah. Ab, udah gampang. Ab, ad, ba, gampang insyaallah, nggak ada masalah. O, tidak ada masalah. Kemudian masuk ke lin umar, huruf yang bainiyah. Insyaallah juga di sini insyaallah tidak ada masalah. Kemudian ar-rikhwah suara berjalan. Suaranya itu tidak tertahan. Suaranya tidak tertahan. L, au, ai, seperti itu. Pokoknya ini tartib yang sudah disusun oleh para ulama. Ini bukan susunan yang main-main. Mereka kalau misalnya menyusun sebuah buku atau apapun itu mereka susun itu memang susunannya itu memang benar-benar bermanfaat, bukan asal susun. Itu yang harus kita perlu perhatikan. Terakhir setelah itu baru masuk al-isti'la, agak sulit. Setelah itu kan masuk isti'la agak sulit. Pokoknya setelah isti'la, apalagi setelah isti'la al-itbaq. Itu agak sudah mulai masuk ke yang lebih sulit lagi. Setelah itu masuk ke al-qalqala, as-safir. Insyaallah itu tidak ada masalah insyaallah. Berarti harus hafal semua sifatnya Ustaz ya. Ya, Pengertiannya, semua hurufnya, sifatnya. Masya Allah. Sifatnya harus hafal. Kemudian kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari kecil. Jangan sepelekan huruf fa, jangan sepelekan huruf ha.
huruf H, jangan sepelekan. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. H-nya pada lafzul jalalah nggak jelas. Kita coba jelaskan Bismillahi. Kelihatannya sepele, tapi itu kalau misalnya nggak kita keluarkan dengan bagus, nggak kita berikan hamasnya, itu salah. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, seperti ba, sin, seperti juga itmamul harakat, menyempurnakan harakat, itu juga merupakan hal-hal yang dianggap sepele, tapi itu pengaruhnya besar dalam memperbagus bacaan. Saya kena semua Ustaz. Istilah istifal pun tetap aja kalau di depan beliau itu kena Ustaz. Ya. Isti'la dan istifal. Biasanya huruf apa itu Ustaz yang kena? Saya semua Ustaz. Jadi tapi diproses itu, diproses. Maksudnya wawu di itmamul harokatnya. Tapi kadang bibirnya kurang maju. Kemudian ketika wawunya disukun, saya linnya kurang Ustaz, terlalu nekan. Saya kan orang Jawa Ustaz ya. Yang masih berpegang budaya Jawa juga. Jadi subhanallah. Jadi saya senang, bukannya pengen betul-betul ngerasain ya, ketika saya lihat MP3 antum, video antum Ustaz, itu kayaknya saya sebagai orang Jawa minimal cukup kayak Ustaz dah. Kalau memang belum bisa kayak saya gitu, ala kulli hal Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair wa iyyakum. Mudah-mudahan antum semua insyaallah bisa makin hari makin lebih baik lagi. Amin. Amin Ustaz. Ustaz, ada sedikit Ustaz. Aduh, baru teringat Ustaz. Tadi Ustaz sebut hurufnya kan jadi teringat dia. Jadi huruf fa ini Ustaz, huruf fa. Jadi kan ini jadi memang tidak terdapat di dalam kitab Ustaz. Tapi kan beberapa ulama-ulama qurra ada membagi dia, ada mengatakan huruf fa memiliki sifat yang tafasyi, juga ada yang ta'affuf. Itu bagaimana itu Ustaz? Al-fa ya. Iya Ustaz. Yang dari batn asy-syafa itu kan? Iya Ustaz. Oh. Iya, ada disebutkan di antara huruf tafasyi itu termasuk fa. Kemudian kalau saya tidak salah sin juga termasuk, itu tafasyi. Tapi yang arjah, yang dipilih itu yang terpilih, tafasyi itu hanya pada pada shin. Kemudian ta'affuf juga itu hanya istilah-istilah kemudian yang mereka para ulama memandang itu istilah-istilah itu seperti belum diperlukan oleh seperti talib-talib atau murid-murid yang masih mulai belajar dalam ilmu tajwid ini. Ada banyak sifat istilah-istilah itu ada banyak sekali istilah-istilah. Tapi sekarang ini kita fokuskan ke istilah yang ada ini. Nah, Ustaz. Kayaknya pertemuan depan kita bikin ini kita bikin praktek mengucapkan huruf satu persatu. Boleh Ustaz, baik, mantap. Gimana Ustaz Abdul Fattah? Karena kita sudah selesai pembahasan makharijul huruf, kemudian sifat huruf juga selesai. Nah, sekarang saatnya untuk mempraktekkan. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Ustaz Abdul Fattah. Nah, jadi Syekh Ahmad itu Ahmad Samir Al-Kannas ya? Beliau. Oh ya, namanya. Nanti kita satu guru. Kalau seandainya Ustaz Abdul Fattah nanti udah khatam sama Syekh Ahmad, insya Allah beliau akan mengajarkan kita insya Allah. Beliau sudah nggak lanjut lagi Ustaz katanya. Nggak. Jadi saya nggak bisa belajar lagi. Saat ini mungkin kecuali saya ngikut beliau mungkin ke tempat yang baru dan beliau mengizinkan saya jadi muridnya, mungkin bisa Ustaz. Oh, karena beliau pindah ya? Nggih, beliau pindah ke lembaga yang insya Allah lebih enak, nyaman secara zahir dan batinnya katanya beliau. Oh. Nah, mudah-mudahan. Kemarin Ana pernah tanya sama Syekh itu, Ustaz. Jadi kan
Ustaz, Syekh bilang kan, bagaimana mau ngambil isnad sama Syekh itu ngambil sanad kan? Jadi kata Syekh itu gampang katanya. Syaratnya cuma dua ya, dibilang Syekh itu. Tiga. Pertama, 15 juz minimal, kata Syekh itu. Dilanjut nanti sama Syekh. Kemudian yang kedua, bertemu langsung secara offline dengan Syekh. Itu datanglah tempat beliau mengajarkan. Yang ketiga istiqomah. Itu dia yang berat, yang ketiga dia. Saya yang pertama belum, Ustaz. Mohon doanya. Sama ulama Syam biasanya lebih berat kalau mengambil sanad. Insya Allah. Sama ulama Syam lebih berat. Kalau nambah istri kira-kira tambah Ustaz semangat. Rizka juga sama Syekh Sambil. Canda, saya tarik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira atau ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau misalnya tidak ada, kita sudahi saja. Saya cukup. Akan kita lanjut lagi di pertemuan depan, insya Allah kita praktek minggu depan ya. Nah, Minggu depan kita buka Ditunggu. kamera. Nah, jadi yang praktek harus buka kamera supaya kita bisa gerak mulut. Karena cara talaki itu adalah apa ya? Cara belajar Al-Qur'an itu at-talaqi wal musyafahah. Mengambil langsung dan al-musyafahah itu maksudnya seorang guru membaca. Pada saat guru membaca, murid memperhatikan mulut guru. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dibaca oleh murid. Nah, pada saat murid membaca, guru melihat mulutnya murid. Guru melihat mulut murid. Itu yang maksud dengan al-musyafahah. Talaqi wal musyafahah. Jadi saling melihat mulut. Karena kalau misalnya ulama yang senior, kalau misalnya sedang mentasmi, itu beliau tanpa melihat gerak mulut itu tahu kalau misalnya ada yang salah, berarti gerak mulutmu seperti ini. Itu langsung terdeteksi. Kalau saya tidak salah, Imam siapa ya, Qalun atau siapa, pokoknya salah satu ini juga, beliau tidak mendengar. Nggak tahu apakah beliau tidak bisa mendengar itu karena sudah tua atau apa. Yang pasti ketika beliau mengajar, beliau melihat gerak mulut murid. Dari sana, dari gerakan itu beliau bisa tahu ini pengucapan yang salah, ini pengucapan yang benar. Insyaallah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa kita pahami, kemudian bisa kita sebarkan. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini insya Allah bisa menjadi syafaat di yaumil qiyamah insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam belajar Al-Quran, dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam belajar makharijul huruf, mengucapkan membaca Al-Quran sebagaimana yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qira'ah an-nabawiyah, bacaan yang langsung diterima oleh Rasulullah dari Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Insyaallah sampai di sini. Kita akan lanjut lagi insyaallah pada hari Selasa pada jam yang sama insyaallah. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair wa iyyakum wa iyyakum.